Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Safli Amatisa di channel Millennials Do tentang seputar otomotif. Ya, untuk video kali ini gua akan membahas tentang tanda-tanda motor sudah harus ganti oli. Untuk menjaga siklus kerja mesin tetap berlangsung, disarankan untuk seluruh pengguna motor agar mengganti oli secara teratur. Ini dikarenakan oli adalah sebagai pelumas utama pada bagian motor. Hal itu yang menyebabkan seluruh komponen mesin menjadi panas dan berkerak dari hasil pembakaran tersebut. Fungsi oli memanglah sangatlah penting bagi komponen pada motor. Tidak hanya sebagai pelumas, fungsi oli adalah sebagai penghantar panas kepada seluruh bagian komponen mesin. Ketika busi membakar silinder, disitulah yang menghasilkan kerak pada mesin. Nah, ketika hal itu terjadi, oli akan bercampur ke bagian kerak-kerak mesin. Nah, hal itu yang menyebabkan turunnya kualitas pada oli. Ketika oli berturun kualitasnya, mungkin ada beberapa sebab yang kita bisa lihat, yaitu hitamnya warna oli yang sangat pekat, dan yang kedua, sifatnya menjadi encer dan tidak pekat lagi. Meskipun belum mencapai tanda-tanda harus ganti oli, mungkin saya akan memberikan 5 tanda-tanda yang mungkin kalian bisa rasakan ketika motor sudah harus ganti oli. Inilah 5 tanda-tanda motor sudah harus ganti oli. Yang pertama, warna oli menjadi hitam pekat dan encer. Oli baru utamanya berwarna biru atau kuning. Ketika oli berwarna hitam pekat dan encer, disitulah tanda bahwa oli sudah bekerja maksimal kepada seluruh bagian komponen. Nah, tapi hal itu yang menyebabkan kualitas oli menjadi menurun. Dan disarankan ketika oli sudah berwarna hitam pekat dan menjadi encer, itulah harus diganti. Yang kedua, yaitu sudah melebihi 5.000 km. Untuk motor-motor manual seperti motor yang saya punya di belakang ini, biasanya itu syarat ganti olinya di bengkel itu lebih dari 5.000 km. Dan untuk Matic biasanya lebih dari 3.000 km. Nah, kalau untuk pribadi saya sih, ketika motor sudah tidak enak dibawa, sudah tidak enak dirasakan, nah, kalau untuk saya itu seharusnya harus diganti olinya secepat mungkin. Nah, untuk yang ketiga, tanda-tandanya yaitu volume oli berkurang. Nah, biasanya volume oli berkurang dikarenakan suhu panas mesin yang sangat panas. Biasanya sehabis dipakai jalan jauh, atau bisa jadi ada rembesan terhadap blok mesin. Nah, untuk kalian nih yang merasakan berkurangnya oli yang drastis itu, mungkin kalian harus lihat apakah di blok mesin kalian itu ada bagian-bagian atau packing-packing yang bocor kah? Nah, itu menjadi salah satu resiko parah ketika oli berkurang. Itu. Nah, yang keempat yaitu suhu mesin menjadi panas. Biasanya kalau motor saya yang seperti ini, ketika oli sudah harus ganti oli, itu sangat dirasakan di mesin, di bagian mesin itu sudah panas. Jadi ketika saya mengendarai motor, kaki kiri dan kanan saya itu terasa sangat panas ketika macet. Nah, itu adalah salah satu tanda kalian harus ganti oli. Nah, untuk yang kelima, yaitu suara transmisi menjadi kasar. Suara transmisi itu apa sih? Transmisi itu bisa dikatakan sebagai operan gigi. Nah, ketika kita mengoper ke gigi satu, itu menjadi kasar atau berbunyi suara kretek gitu. Nah, itu sangat
kalau menurut saya itu sangat pasti Anda harus mengganti oli dengan secepatnya. Dikarenakan oli tidak masuk ke bagian gear-gear. Nah, hal itu yang menyebabkan keausan pada gear. Itu sebaiknya harus diganti secepat mungkin. Ya, selanjutnya gua akan memberikan tutorial cara mengecek oli mesin sudah berkurang atau masih bagus. Ditonton ya videonya. Halo guys. Yap, untuk langkah pertama siapkan peralatan-peralatan untuk membuka kap pada oli. Yang pertama siapkan tang. Ya, ini dia tangnya. Untuk membuka kap oli pada mesin. Dan yang kedua siapkan tisu 3 lembar, 2 lembar atau 5 lembar itu lebih baik ya, untuk nanti mengelap oli tersebut. Oke, ini dia alat-alatnya, sangat cukup mudah ya, gampang untuk kita gitu. Oke, untuk selanjutnya ini perhatikan yang saya tunjuk, ini adalah kap oli pada bagian mesin untuk mengecek. Nah, di sini kita buka menggunakan tang. Oke, kita buka ya guys. Putar berlawanan arah jam dinding, kan kalau jam dinding ke kanan, kita ke kiri. Kita putar ya. Oke, kebuka guys. Fungsinya tang ya untuk membuka. Kalau nggak ada tang ya nggak akan bisa kebuka, bisa mengakibatkan tangan juga sakit. Nah, oke, nah ini udah kebuka guys. Nih, ini olinya. Oh, nih olinya. Kita lap dulu ya guys. Nah, ini fungsi tisu untuk mengelap. Lap. Oke. Lalu untuk mengetes seberapa bagus oli atau kualitas oli. Nah, ini caranya nih. Masukkan tuas kap ke dalam mesin. Jangan diputar ya guys. Tunggu 1 sampai 5 detik, kita angkat lagi. Oke. Nah, ini oli kelihatan nih guys. Nah. Oke. Olinya aduh ngeblur. Olinya masih ya lumayan basi bagus. Ngeblur. Nah, olinya masih bagus. Nah, saya sarankan sentuh-sentuh aja kayak gini guys. Jadi kalau oli bagus itu dia tidak kasar dan masih lengket lah bahasanya, tidak terlalu cair. Nah, ini menandakan kalau oli masih bagus. Nah, ketika oli cair di sini pun kelihatan banget. Nah, itu tanda-tanda sudah harus ganti oli secepatnya guys. Ya, mungkin segini aja video yang gue buat. Semoga bermanfaat untuk kalian para kaula muda. Semoga sangat bermanfaat di kehidupan kalian. Itu saja yang bisa saya berikan. Nanti tunggu konten-konten saya seputar otomotif selanjutnya. Don't forget millennials, jadilah millennials yang cerdas, open mind, and see the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My memory's gone, erased, like a scratch, only the scar